Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak semuanya. Kembali lagi di pelajaran saya PAI. Ya, jadi ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Sebelumnya ini yang lain pada kemana ini? Oh, karena ya. Ini ketua kelas Rijal, teman-temannya udah digabari semua. Oh iya, kalau begitu. Iya, ya, baik. Mungkin sebelum kita mulai, ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar apa? Wah, ini kayaknya ada ini, apa, bangun tidur semua ini kayaknya ya. Masih belum terkumpul ini nyawanya, ya. Mungkin, ya, mungkin untuk supaya memancing kembali ingatan kita semua, apa yang sudah kita pelajari kemarin, kita kemarin belajar sampai di mana Rasul akan hijrah ke Madinah. Nah, ada yang tahu nggak kenapa Rasul itu hijrahnya ke Madinah? Oke, karena Allah. Oh iya, bisa. Karena ya dari Google sendiri ya, Google atau Facebook itu yang bilang kalau netizen Indonesia itu nggak sopan. Ya, jangan sampai kalian eh, ikut nggak sopan. Ya. Jadi kenapa Rasulullah itu hijrahnya ke Madinah? Karena yang pertama ada perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Aqobah 1 dan 2. Ada yang tahu nggak perjanjian Aqobah itu di mana? Terjadi di mana? Ya betul, di Aqobah lebih tepatnya Bukit Aqobah. Nah, setelah perjanjian 1 dan 2 Aqobah dengan segala pertimbangan bahwasannya rakyat di Madinah waktu itu namanya masih Yatsrib siap menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan terbuka, yang mana saat itu juga di Makkah kondisinya sedang tidak kondusif. Rasulullah mendapatkan ancaman, bahkan ancaman terhadap nyawa keluarga Rasulullah, sahabat-sahabatnya. Maka dari itu, untuk menguatkan hati Rasulullah, Allah turunkan perintah kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Nah, oleh karena itu, Rasulullah pun mengajak para sahabat-sahabatnya, keluarganya, orang terdekat beliau untuk berangkat hijrah ke Madinah. Kalau dulu hijrahnya masih pakai onta, nggak pakai ini ya, nggak pakai motor kayak di foto profilnya Alfani itu belum ada dulu motor, jadi masih pakai unta, pakai kuda. Nah, sampainya di sana, Rasulullah ini disambut dengan meriah, sorak-sorai, kemudian kerumunan-kerumunan menyambut Rasulullah dengan penuh gembira, layaknya sebuah festival kayak gitu ya, rame gitu kan, bisa dibayangkan. Lantas, ketika sampai di sana, seperti yang sudah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ketika Rasulullah datang,
ini kerumunan itu banyak banget. Sampai-sampai dia ini harus memaksa masuk sampai akhirnya bisa melihat wajah Rasulullah. Ketika si Ibnu Majah ini melihat wajah Rasulullah, dia berkata bahwasanya yang kulihat dari raut wajahnya itu bukanlah raut wajah seorang pendusta. Lantas ketika Rasulullah datang disambut oleh sorak-sorai kerumunan tadi, maka Rasulullah bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, tebarkanlah salam, tebarkanlah keselamatan. Kemudian berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian jalinlah persaudaraan dan sholatlah di tengah malam kala orang-orang yang lain sedang tertidur lelap." Nah, oleh karena itu ketika sesampainya di sana, hal pertama yang Rasulullah ajarkan, Rasulullah bangun adalah ketauhidan. Keesaan Allah, pemahaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain tauhid, ada yang tahu nggak hubungan-hubungan apa yang harus kita sebagai seorang muslim jalin? Ada yang bisa jawab selain tauhid? Betul Ahmad, hablum minannas. Ada lagi? Hablum minal alam, betul. Apa Ahmad? Oh, udah itu tadi disebutkan sama Rijal. Jadi kan berarti udah ada dua nih. Hablum minannas yaitu hubungan dengan manusia. Hablum minal alam hubungan dengan alam ataupun ciptaan selain manusia yang diciptakan oleh Allah. Masih ada satu lagi nih. Tauhid sudah tadi di awal. Wah, itu beda lagi itu nanti pembahasannya kalau hablum minan nisa. Nah, yang kurang satu lagi adalah hablum minallah. Karena yaitu hubungan dengan Allah di mana ketika kita sudah tahu ketauhidan kita sudah tahu keesaan Allah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kemudian juga apa yang ia senangi, apa yang tidak ia senangi, maka selanjutnya adalah tahapan di mana kita menjalin hubungan dengan Sang Khalik. Nah, mungkin untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana Rasulullah berdakwah di Madinah. Untuk itu nanti kalian bisa membuka buku di halaman 38 sampai 45. Nanti e-booknya saya kirim di grup ya. Nanti tolong ketua kelas Mas Rijal ya dibagikan ke grup teman-temannya, diberitahukan, dibaca terlebih dahulu sehingga besok di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas bagaimana dakwah Rasulullah di Madinah dengan lebih aktif lagi. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk jaga protokol ketika keluar rumah ya.
dan tetap semangat dalam belajarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bisa meninggalkan forum.